Saya juga agen salah satu perbankan, boleh disebutkan apa enggak? Oh boleh. Jadi saya juga sebagai salah satu agen BNI juga, jadi melayani pembayaran online, transaksi online, pembukaan buku, rekening juga bisa, kemudian transfer antar bank, kayak gitu juga melayani juga. Selain itu, sekarang juga lagi fokus karena baru buka juga belum sampai 1 bulan, jadi saya buka usaha lagi. JNT Kargo Mas namanya. JNT Kargo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio. Tentunya bersama saya Andriawan, dan bagi pendengar Pratiwi yang selalu setia mendengarkan kami, dan yang bagi Anda yang lagi nonton live di IG Pratiwi juga terima kasih. Jangan lupa channel YouTube Pratiwi Radio juga di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Seperti biasa, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi ya. Kebetulan rumahnya juga masuk di Kecamatan Maesan. Jadi harusnya tetanggaan ya sama Andrea. Siapa dia? Kita langsung sapa. Ada Mbak Ana. Selamat sore Mbak Ana. Selamat sore. Bener ya orang Maesan ya? Bener sekali orang Maesan. Mana itu? Maesannya tepatnya di Desa Tanah Bulan Mas. Tanah Bulan. Nabulan ya. Nabulan ini katanya orang dia identik banyak jalanan rusak katanya Pak. Enggak dong, sudah lumayan dibangun sekarang. Lumayan, jadi masih ada jalan-jalan yang rusak tentunya. Yang banyak disampaikan tuh di daerah Gambangan. Iya betul, daerah Gambangan masih ada sedikit yang rusak, tapi untungnya di depan rumah saya tuh sudah lumayan, aspal halus ya. Ya, di sore hari ini tentunya kita akan ngobrol santai bersama Mbak Ana ya. Yang katanya juga Mbak Ana ini selain juga punya usaha juga ngajar. Nah, mengajar di SD, di SMP atau di SMA ini? Saya ngajarnya di SD Mas. Jadi di salah satu SD di Tanah Bulan di Sucolor, mohon maaf. Jadi di daerah Maesan. Tepatnya di SDN Sucolor 3. Kayaknya paling ujung banget. Ya paling ujung banget, perbatasan sama Jember. Lagi nih jalannya bagus enggak? Kalau dari rumah saya sampai kalau ke sana kan melewatin SMP 1 atap tuh masih lumayan. Tapi nanti untuk menuju kira-kira 5 menitan menuju ke SD saya ya ada sedikit rusak-rusaknya juga. Jalan tol ya. Jalan tol bergerigi maksudnya. Iya, tapi semakin ke dalam biasanya Mbak udaranya itu semakin seger Mbak. Benar sekali. Bisa ke Suco di Tanah Bulan aja udah seger ya. Airnya juga harus sumber mas adem kalau di sana ya. Apalagi yang di bawah Gunung Koom katanya orang. Nah, itu tempat di rumahnya saya itu kayaknya. Itu di bawah bersih katanya Mbak. Iya, lumayan sih. Iya. Itu saya kan katanya aja belum sampai. Boleh Mas Andri, kalau mau main ke sana silahkan mampir ke rumahnya saya. Belum tahu juga kan rumahnya di mana. Nah teman-teman tuh yang biasanya ke Tanah Bulan Mbak, biasanya turun ke sungai, itu kendalanya biasanya kendaraan Mbak. Kendaraan ini taruh mana nih ya gitu. Tanah Bulan. Kadang-kadang anak-anak tuh ya kalau udah ke daerah Gunung Koong di bawahnya, pas di bawahnya. Biasanya nitip sepeda itu di rumah warga. Iya. Emang jauh ya Mbak? Gak ada parkiran atau gimana? Ya rumah warga itu sih parkirannya. Untungnya warganya juga nggak terlalu gimana ya, kalau ada humble ya warganya ya, jadi ramah lah ya. Kayaknya orang desa semua desa kayak semuanya humble sih Mbak ya. Nah itu buat Anda yang biasanya udah suntuk di rumah, capek kerjaan gitu ya Mbak ya. Mungkin healing di daerah mana kalau Gunung Koong? Masa Tanah Bulan? Kalau Gunung Koong di barat gunung mungkin ya tepatnya, lebih ke sana ya. Jadi bukan di daerah. Enggak dong, masuk Tanah Bulan juga. Masuk Tanah Bulan sih Mbak. Dusunnya cuma beda dusun dengan desa sana. Nah itu kalau dari jalan raya ya Mbak ya, itu kayaknya udah deket gitu kan. Mas kayaknya jangan bahas yang Gunung Koong. Soalnya saya juga belum sampai sana. Kira-kira jauh nggak kira-kira ke bawah itu? Maksudnya kemana? Ke lorong yang besar itu? Ya lumayan juga ya. Mungkin 15 menitan kalau dari bawah ya. Kalau di jalan yang Tanah Bulannya loh ya. Jalan tanya, soalnya belum pernah ke sana. Iya. Oke, di sore hari ini Mbak Ana sudah hadir di studio Pratiwi, dan kita coba tanya juga
selain mengajar di SD, Mbak Ana ini punya usaha katanya. Iya, betul Usaha sekali. apa itu? Kalau sementara sekarang ini lagi fokus di usaha yang di rumah, itu ada usaha sembako, Mas. Terus ada sembako yang melayani semua kebutuhan rumah tangga lah ya. Kalau yang di desa-desa ada beras, minyak, gula dan lain sebagainya. Toko kelontong. Ya. Iya. Kemudian saya juga agen salah satu perbankan, boleh disebutkan apa enggak? Oh boleh. Jadi saya juga sebagai salah satu agen BNI juga, jadi melayani pembayaran online, transaksi online, pembukaan buku, rekening juga bisa, kemudian transfer antar bank, kayak gitu juga melayani juga. Selain itu sekarang juga lagi fokus karena baru buka juga belum sampai 1 bulan, jadi saya buka usaha lagi. JNT Kargo, Mas, namanya. JNT Kargo. Setahu Andri itu kalau kargo biasanya barang-barang yang besar-besar, ya. Iya, selain barangnya besar, saya juga ada salah satu ekspedisi yang untuk barang-barang kecil juga, Mas. Jadi barang besar barang kecil juga diterima nih. Jadi kalau barang besarnya bisa lewat JNT Kargo, untuk barang yang kira-kira paketnya mau dikirim nih sekitar 600 gram saja, boleh pakai ID Express, Mas. Juga di outlet saya bisa juga. Jadi untuk barang yang besar barang kecil juga bisa. Semuanya bisa kami tampung, siap pokoknya. Iya. Sekarang kalau orang jual beli online gitu, biasanya kan pengirimannya lewat, kalau nggak JNT ya saudaranya, itu. Gitu ya. Nah itu usahanya ada di mana sekarang? Usahanya saya ada di ruko depan perumahan Vilama Sumber Salam, Mas. Jadi kalau dari sini mungkin tahu gardu listrik PLN Bondowoso, lurus terus ke arah Pujer, kanan jalan nanti ada perumahan Vilama Sumber Salam. Nah, ada ruko di situ, sudah kelihatan nanti blang hijau. Nah, ada tulisan JNT Kargo. Mampir dari situ bawa paket yang besar, paket yang kecil juga bisa. Kalau paketnya bawa pesawat terbang bisa nggak? Nah itu nanti saya konsultasikan lagi dengan tim terkait. Kedepannya semoga juga bisa ya, Mas. Ya, benar sekali. Biasanya kalau udah punya kelebihan sendiri, Mbak, itu gampang, Mbak. Bukan masalah cari nama atau usahanya sampean kan. Tapi orang kan biasanya, wah ini bisa ngirim bentuk kayak gini, pengirimannya cepat dan sebagainya. Kan orang datang sendiri. Iya, itu benar. Baru 1 bulan. Tepatnya tanggal 12 Januari kemarin. Baru grand opening ya. Awal tahun, semoga jadi awal keberkahan juga buat keluarga saya. Oh ya, Mbak Ana udah berkeluarga? Iya, saya udah berkeluarga. Punya 1 suami, harus 1. Punya 1 suami. Berarti masih pengen enggak dong. Setia sama 1 suami. Dan alhamdulillah masih punya 1 anak. Berarti nggak apa-apa kalau anaknya nambah ya. Nggak apa-apa dong. Jangan, please jangan. Iya. Yang sudah bersuami mau nambah istri juga, please jangan, 1 aja nggak apa-apa, cukup insya Allah. Iya, nah ini kan usahanya ada 2, ya kan? JNT yang di Sumber Salam. Di Sumber Salam. Sumber Salam ini masuk Tenggarang. Masuk Tenggarang, Mas. Ya, masuk Tenggarang. Salam sama di rumah, ya kan? Di depan rumah itu toko kelontong. Ya, 1 rumah sih, 1 lokasi sama rumah saya. Nah, itu yang jaga, misal suaminya yang jaga yang di sana. Enggak juga sih, ada yang jaga, Mas. Jadi ada kerjanya semua. Saya sama suami kalau pagi kan ngajar. Kebetulan dua-duanya guru sambil usaha. Jadi kalau pagi ngajar, nanti lewat jam 12 maksudnya selesai ngajar, baru cek kondisi toko atau kadang cek ke outlet gitu deh. Iya. Ini kan baru bulan pertama nih yang di Sumber Salam. Iya, betul sekali. Perkembangannya, Mbak, sekarang? Perkembangannya kayaknya kalau seneng banget ke omset belum ya, karena masih merintis juga. Jadi yang pertama jelas kita nyari customer sebanyak-banyaknya, Mas. Betul sekali kan. Kita nyari database sebanyak-banyaknya untuk diberikan promosi sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang nyantol gitu ceritanya. Biasanya mau ngirim barang ke pacarnya, ke ayamnya. Betul. Barang langsung ke
OT-nya Mbak Ana. Iya betul, ada di perumahan Vilama Sumber Salam. Silahkan ke sana. Kalau masih repot, kira-kira, aduh nggak bisa nih mau ngirim paketnya besar pula ya kan. Jadi bisa juga langsung telepon adminnya. Jadi telepon adminnya bisa, kita akan siap jemput paketnya gratis. Oh jadi bukan yang mau ngirim datang ke sana, tapi jemput bola juga sampean. Jemput bola juga, iya. Ini kan salah satu servis yang terbaik ya. Jadi kalau misalkan lagi repot, ruwet sama kerjaan yang nggak bisa ditinggal, tinggal call adminnya, yes, langsung datang ke rumahnya. Beneran gratis ongkir. Iyalah, gratis ongkir. Bukan gratis ongkir hanya ini aja ya. Maksudnya untuk paketnya tetap berbayar ya. Jadi hanya untuk penjemputannya aja mas. Jadi kita intinya kayak ngasih servis lah supaya customer itu tetap nyaman meskipun di rumah, paket juga tetap dikirim gitu, tetap siap kirim. Itu dia, nggak usah bayar ya. Nggak usah bayar. Nanti kurirnya datang sini. Ya, kurirnya datang, barangnya diambil, barangnya tetap bayar. Ya, barangnya tetap bayar. Kalau bayar ya tutup nanti usahanya. jangan ya. Jangan ya. Ya, ini yang mau Andri tanyakan juga, kalau gratis ongkir kayak gitu Mbak Ana, itu nggak rugi sampean kan pakai bensin, pakai tenaga karyawannya gitu. Itu sudah ada hitungannya tersendiri ya. Jadi memang salah satu servisnya itu sudah termasuk semuanya. Jadi kan sudah nggak perlu repot-repot ngeluarin uang. Ini buat ojeknya nggak perlu. Tapi kayaknya udah di manajemen sih. Iya betul. Kalau nggak di manage, ya bahaya juga. Nah, iya, tapi kalau seorang wanita, apalagi seorang ibu, kayaknya udah tahu, udah nggak usah diragukan lagi masalah manage uang ini. Nomor satu kayaknya nggak usah sekolah tentang keuangan. Udah tahu gitu ya. Berdasarkan pengalaman sih gitu ya. Jadi pengalaman, aduh uangnya mepet harus gimana ini, uangnya berlebih gimana ini, bawa ke mall atau kemana gitu. Pinter banget kalau ibu-ibu mas. Itu apalagi mau belanja gitu. Mas kayaknya ini bulan ini kurang nih. Iya, prediksi. Betul. Sampai diprediksi mungkin ya kalau ibu-ibu. Perlu juga sih sebenarnya ya, kalau untuk kayak tabungan pendidikan, tabungan untuk keperluan tak terduga, itu tetap harus disisihkan mas. Sekecil apapun penghasilan, intinya tetap harus nyisihin lah buat masa depannya anak kayak gimana, terutama pendidikannya ya, pendidikan, kesehatan kayak gitu tetap harus dikontrol. Itu anaknya sekarang kelas berapa? Kelas TKB sih mas. Jadi tahun ini SD 7 berarti kan? 7. Tapi sekarang 6 masih? Sekarang masih 6, bulan September baru 7 tahun. TK-nya di Bondowoso apa di? TK-nya di Maesan. Iya. Iya. Tapi Mbak Ana ini termasuk yang setia ya Mbak ya? Insya Allah setia, harus dong setia. Ini bintangnya apa? Bintang ya? Bintangnya Gemini, saya Gemini ya. Iya betul. Gemini tuh gimana sih biasanya? Gimana ya Gemini ya? Gimana nih menurut Mas Andre ini? Mbak Ana nih ya. Oh ya, setuju nggak kalau kita menjodohkan orang itu dari bintang kayak gitu? Kalau saya sih enggak sih. Ini sama Scorpio. Kalau saya sih bukan penganut yang perbintangan banget gitu ya, perbintangan saklek gitu, Scorpio harus sama Gemini. Bisa sama-sama apa gitu, enggak juga sih, asalkan cocok, keluarganya juga oke, ya nggak apa-apa dilanjutin sendiri. Gas saja, asal baik lah ya. Iya. Nah ini mungkin Andre mau tanya sedikit balik lagi nih ya, kan pernah kuliah di ITS ya? ITS Surabaya itu 4 tahun. 4 tahun jurusan teknik kimia. Biasanya kalau lulus kerjanya di mana kalau? Kerjanya sih macam-macam mas, tergantung mau ke perusahaan makanan juga bisa. Kan kalau gini itu lebih ke prosesnya mungkin ya mas ya. Jadi obat-obatan mungkin ya. Ya kalau obat-obatan juga bisa, tapi bukan proses yang kayak farmasi gitu ya. Kalau farmasi kan lebih ke obat-obatan, gimana cara buat obat, gimana cara ini. Kalau kita mungkin sih bebas, kalau mau ke pertambangan juga bisa, minyakan juga bisa, atau mau ke perusahaan-perusahaan proses apa saja bisa sih mas. Cuman nanti di sana ke bagian apanya gitu. Misalkan kalau baru lulus sih biasanya ke manajemen training itu kayak bebas dipilih. Ini condongnya lebih ke laboratorium atau ke proses research development atau kayak gimana, terserah juga sih. Jadi bebas lah. Kenapa udah di pertambangan aja kan banyak gitu. Besar ya? Ya besar, tapi kebanyakan di luar pulau kayaknya ya.
Oh iya, Di luar Pulau Jawa biasanya sih ya. kan memang orang tua mendukung nggak pas dulu kuliah di Surabaya? Apa keinginan sampean? Sebenarnya kalau cerita masalah kuliah nih ya, awal-awal orang tua sih pengennya kan karena mereka dua-duanya pendidik, pengajar juga, guru juga. Jadi pengen nih anak-anak tuh, aduh ke guru aja deh, gak ribet nih kayaknya gitu. Cuman Iya. biasa ya anak bunda pengen nyari pengalaman, enggak pengen yang beda dari orang tua dong gitu. Akhirnya ya itu pas ikut tes masuk ke ITS itu dan Berarti sampean ikut tes mandiri ya? ikut tes. Kalau dulu zamannya saya namanya SPMB mas, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu sekarang Kalau sekarang ya itu namanya SBMPTN pakai nilai rapot atau prestasi ya, itu SNMPTN. SNMPTN gitu juga, kurang paham juga saya mas. Itu di masa SMA ya kayak gitu. Ini ada temen daftar kayak gitu, nilainya pas-pasan, ternyata lolos. Nilainya yang tinggi malah nggak lolos. Nah gitu itu ya. Jadi pertanyaan juga kok bisa gitu. Mungkin faktor rezeki gitu. ya bisa jadi salah satunya itu. Tapi intinya kalau belajar terus dan meskipun keinginan kita nggak tercapai di kampus yang ini, mungkin juga bisa kampus lain lah, itu jalan yang terbaik buat kalian. Jadi nggak usah, aduh kampus ini nggak diterima nih, kampus favorit nggak diterima, nggak usah segitu karena nggak usah putus asa, tetap terus kejar cita-citanya, belajar terus belajar. Karena ya semuanya dilihat dari proses, nanti dari proses jadi pengalaman, siapa tahu jadi kunci sukses kalian di masa depan gitu. Dan kita nggak tahu mana apa ya menurut kita itu cocok atau mungkin rezeki kita kan tahu gitu ya mbak. Kita berusaha gitu ya. Aduh, ini saya merasa jadi orang dewasa. Berarti sudah siap nih kayak Mas Adri menuju tahap selanjutnya. Kalau secara umur ya mbak, kemarin kan kita sempat live sama DPP KB tuh, sama KB. Kalau KB itu cowok 25, cewek itu 21. Sekarang umur 25, berarti waktunya udah ya mbak ya. Oh, Mas Andri dari mana? 25 udah. Kayaknya sih itu ya. Waktunya ayo mas gas, kalau belum sudah menemukan yang cocok nih langsung aja dah ke orang tuanya. Jangan dibawa ke sana ke sini, tapi mampir ke orang tua aja nggak berani, nggak boleh tuh. Itu dia. Menurut Andri memang kalau mencari jodoh ya mbak, memang nggak bisa apa ya, maksudnya harus dipikirkan benar-benar. Kita jadi pasangan bukan hanya untuk hari ini aja. Iya betul. Sampai tuh Menikahnya juga bukan hanya dengan dia saja ya, tapi juga keluarganya nih jadi kunci nih. Jangan-jangan cuma sama suka sama ini, nggak suka sama keluarganya, nggak boleh. Tapi sekarang nih, nah ini yang mau tanya. Apa? Sekarang tuh kebanyakan kalau udah jadi ASN biasanya lebih gampang cari jodoh. Apalagi cowok. Oh, karena sudah mapan. Mapan dulu. Setuju gak sampean? Enggak juga sih ya. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman nggak harus mapan dulu. Nggak harus ASN juga sih mas. Intinya kamu punya usaha juga oke. Iya, intinya punya penghasilan lah. Kira-kira bisa nggak nih bertanggung jawab sama anaknya orang kan gitu. Masa mau ngelamar habis itu nggak ada kerjaan, nggak ada apa, kan juga nggak enak kan. Apa nih yang mau dipertanggungjawabin ke orang tuanya kan gitu. Ada yang bilang juga kalau mau nikahin anak orang, paling tidak kamu bisa menafkahi dirimu sendiri. Iya betul mas Andri, setuju saya kalau itu. Usahkan orang lain gitu ya. Anaknya orang udah dinikahin dari kecil, disusui, udah dicukupin sama orang tuanya. pas besar dibawa orang lain. Di bawah orang lain nggak dicukupin lah. Aduh itu. Intinya mau bertanggung jawab lah ya, mau berproses bersama. Proses bersama. Nah ternyata Mbak Ana ini meskipun udah jadi ASN ya teman dengar, mungkin ada yang nggak tahu ASN nih, jadi PNS. Nah kayak gitu ya, nggak tahu. Ini tapi Mbak Ana masih buka usaha. Kenapa sih Mbak kok masih buka usaha nih? Kalau cerita masalah usaha nih mas ya, sejak zaman kuliah juga memang suka usil sama usaha-usaha gitu. Maksudnya nyobain usaha ini gitu. Jualan dulu kuliah. Iya, jadi aku kuliah dulu. Jadi kuliah dulu. Itu 5 tahun.
sih. Kota metropolitan, Justru ya? kalau di ITS dulu kan banyak sekali kalau lowongan guru les. Oke. Itu kan justru dicari tuh dari kampus negeri dengan akreditasi sekian gitu misalkan ya, biasanya dicari banget sama orang tua murid kan. Ya udah masukin aja, itu kan salah satu peluang buat belajar juga, lumayan kan buat penghasilan tambahan mahasiswa nih. Penghasilannya cuma dari orang tua. Nah akhirnya waktu kuliah tuh aku nyoba iseng yang jualan pulsa, bisa jualan snack gitu. Habis itu ngelesin juga kalau pas waktunya senggang, tapi itu di semester awal ya. Kalau semester akhir udah nggak itu juga sih aku dulu. Jadi kayak semester 3 sampai semester 6 kalau nggak salah masih aktif banget ikut ngelesin kegiatan. Iya, kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Jadi kayak ngelesi anak SD, SMP, SMA gitu. Kalau SMA kan tambah lumayan banget tuh gajinya kan. Jadi disambil ikut MLM juga. Ya hitung-hitung pengalaman juga sih di sendiri. Tapi pertanyaannya Mbak Ana, gimana bagi waktunya? Kan sampean kuliah. Gimana ya? Tugas gimana? Ya tetap harus bisa dikerjain, Mas. Bisa aja kok kalau kita punya niat nih ya. Kalau kita punya niat, misalkan pengen sambil usaha ini itu, ya udah bagi waktu aja. Intinya sekarang bagi prioritas aja, dihitung prioritasnya yang paling prioritas yang mana nih. Oh, tugasku nih harus selesai duluan, kalau enggak aku dapat C nih dari dosen kan gitu. Terus sampean yang nggak lulus kan sampean yang rugi nanti. Iya, nah itu berarti kuliah yang paling utama. Yang lainnya ya tetap diprioritasin, tapi tetap kuliah yang nomor 1 kan gitu. Kuliah satu, apalagi yang bayar orang tua mas. Iya, yang bayar si orang tua nih bukan beasiswa. Kalau ada beasiswa sih enak ya Mbak ya. Iya. Kalau beasiswa tapi katanya sih ya, nilainya nggak boleh turun katanya. Kalau beasiswa sih biasanya ada standarnya mas. Jadi ketika kamu dapat IP kurang dari berapa gitu standar dari pemberi beasiswa, ya harus diputus beasiswanya. Kalau biasanya ada waktu tenggat berapa bulan gitu kan, biasanya dikasih waktu 1 atau 2 semester, betul, dikasih kesempatan. Ketika kita sudah kok ngasih beasiswa ke orang yang nggak mau belajar sama sekali, intinya nggak ngasih progres yang baik gitu kan, ya udah biasanya dari pihak pemberi beasiswanya juga ini harus diputus kalau memang sudah nggak ada peningkatan sama sekali. Nah, soalnya juga punya temen katanya itu nilainya nggak boleh turun, paling tidak gini ya, Iya. jajar paling enggak sih. Lebih baik lagi naik. Itu kan dapat sama juga loh Mbak. Ya dong, beasiswa kan macam-macam juga kan Andri. Ini untuk anak-anak yang punya pengalaman masih belajar di kampus ya, apalagi kalau ikut pelatihan dia jadi ikut di apa namanya, bukan organisasi gitu mas, dia jadi pemimpinnya kah, jadi ketua organisasinya kah, dia jadi nilai tambah loh buat pemberi beasiswa. Yang sekarang apalagi bahasa Inggris banget tuh harus nomor 1. Biasanya seleksi penerimaan juga gitu. Betul. Pernah ikut ini Mbak Andre, pernah ikut STAN dulu ya. Oh iya. Itu susah banget. Iya, mungkin nggak tahu bahasa Inggris ya. Tapi kalau tahu dasarnya insya Allah bisa. Ya harusnya gitu, saya juga nggak mahir-mahir amat. Iya, nggak begitu mahir juga. Paling tahunya cuma pas dengerin lagu. Ini kayaknya sama ya kan? Oh iya. Kan gitu. Lebih baik kita bilang nggak tahu daripada sok tahu. Nah, Ya, kita nggak tahu tapi tetap belajar. betul. Belajar terus dan belajar. Nah, ya. Mepet ya Mbak ya. Udah hampir 1 jam ya. 30 menit lebih. Terima kasih buat Mbak Ana yang sudah hadir di Pratiwi Radio. Mungkin yang terakhir ada harapan mungkin atau mau kasih saran. Silakan. Mungkin kalau mau yang itu tadi sih harapannya, semoga usahanya lancar, usaha yang baru dibuka juga lebih lancar. Semuanya yang mau kirim-kirim paket baik besar maupun kecil bisa nanti hubungin ke admin saya ya. Itu nomornya berapa? Oh iya, nomornya bentar saya cek dulu nomornya. Kalau udah tahu nomornya, berema ini Mbak Ana, ini Mbak Andre, Mas Andre. Jadi narsum nggak dikasih nomornya. Nah itu dia. Nanti barangnya bisa dijemput juga. Boleh, boleh banget. Dan gratis ongkir. Gratis ongkir. Itu apa karena awal apa? Enggak dong Mas Andre, itu memang layanan dari kita seterusnya kayak gitu dong. Jadi yang mau kirim-kirim paket besar ataupun kecil mulai dari 600 gram sampai seterusnya 5 kilo ke atas boleh, ratusan kilo juga oke. Silahkan hubungi admin JNT Kargo BWS 001B, alamatnya di Perumahan Vilama Sumber Salam,
setelah gardu PLN Bondowoso lurus terus ke arah Pujer, nanti kanan jalan ada JNT Cargo BWS 001B warna hijau. Nah, mampir aja ke sana. Bisa juga hubungi adminnya di nomor 0812-5263-3201 dengan Mas Riza. Silahkan yang mau yang punya paket bisa langsung hubungi adminnya. Apalagi masyarakat Tenggara. Nah, apalagi masyarakat Tenggara, masyarakat Bondowoso Kota juga boleh, Nangkaan, Pujer dan sekitarnya silahkan. Mampir ke outlet langsung boleh, minta dijemput paketnya juga oke. Jadi nggak usah repot-repot, langsung dah telepon adminnya. Nah, betul. Katanya kalau udah berlangganan di sana dapat mobil katanya. Aduh, Enggak. nah itu enggak juga sih. Ya. Belum. Biasanya kalau dapat kayak gitu semangat dia. Aduh, ya itu. Oke Mbak Ana, terima kasih sekali lagi sudah datang di Pratiwi Radio. Iya. Jauh-jauh dari Maesan ya. Untung nggak kehujanan ini ya. Ini cuacanya udah mendung. Iya, untung hujan cuacanya mendukung ya Mas ya. Enggak sampai kehujanan. Ya mendung tanpa udan. Nah, itu. Lagu ini. Oke, terima kasih bagi pendengar Pratiwi yang sudah hadir di live IG, kemudian yang di YouTube juga terima kasih. Jangan cuma ditonton, tapi di like, di komen, dan di subscribe juga. Yang mau tanya-tanya lagi seputar nomornya nanti bisa komen di YouTube. Jadi kita akan bantu tuliskan juga. Oke, siap Mas Andri. Baik, kita akhiri. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.